Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semua Punya Cerita. Sedikit informasi, channel ini berubah nama, di mana sebelumnya channel ini bernama Podcast Horor. Tapi kali ini Mimin ubah menjadi Semua Punya Cerita. Dan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Elis Handayani dengan judul Sumi, Sumur Misteri. Dan seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Malam ini adalah malam Jumat. Seno pergi ke sumur tua yang berada tidak jauh dari pemukiman. Dengan bekal sesajen, dia menghampiri sumur itu. Dia meletakkan sesajen itu di pinggir sumur. Sumi, aku datang membawa sesajen. Aku punya satu permintaan, yaitu kau harus membunuh Sri karena dia telah menolak cintaku. Angin pun berhembus. Tiba-tiba Seno merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia pun menoleh. Seorang gadis dengan jubah hitam mendorongnya ke dalam sumur. Gadis itu pun tertawa dan berkata, "Sesuai perintah." Sumi mengetuk pintu rumah Sri. "Siapa sih malam-malam begini kok ketuk pintu? Jangan-jangan hantu," ucap Sri yang ketakutan. Ia tak jadi membuka pintu. Tolong aku, buka pintunya," ucap Sumi. Akhirnya Sri pun membuka pintunya. Di depannya berdiri seorang gadis dengan jubah hitam membawa kapak. Diayunkannya kapak itu ke leher Sri. Kepala Sri pun putus, darah bercucuran dari lehernya. Pagi itu semua berkumpul di depan rumah Sri untuk melihat jasadnya. Begitupun Pak Lurah. "Pak Lurah, ada tamu yang mau menemui Bapak," ucap asisten Pak Lurah. Pak Lurah pun pulang menemui tamunya. Ternyata tamunya itu adalah keponakannya sendiri. "Ada apa, Rizky? Tumben kesini." Rizky pun menyalami tangan Pak D-nya. "Begini Pak D, saya sama teman-teman mau camping di sini untuk beberapa hari. Boleh kan Pak D?" "Boleh, tapi kamu jangan dekat-dekat sama sumur yang ada di sana ya." "Iya Pak D." "Tapi kenapa Pak D?" tanya Rizky. "Sudah banyak warga yang menjadi korban dari sumur itu nak. Sumur itu ada penunggunya." Rizky hanya manggut-manggut mendengar perkataan Pak D-nya. Tak lama kemudian tiga temannya sudah datang. Dua perempuan bernama Alia dan Tiara, dan satu laki-laki bernama Joni. Mereka berempat pun membangun tenda tidak jauh dari pemukiman warga. 10 meter dari tenda mereka terdapat sumur tua yang angker. "Lo semua jangan dekat-dekat sama sumur itu. Kata Pak di gua, itu tempat angker." "Sejak kapan lu percaya begituan, Riz?" ucap Joni. Dia tertawa terpinggal-pinggal mendengar ucapan Rizky. "Lo pikir gue percaya? Gue cuma gak mau ada masalah aja. Pokoknya kalian harus jaga sikap dan jaga omongan. Kita bukan orang sini, jadi gak boleh macem-macem. Ngerti?" "Oke," jawab mereka singkat. Malam pun tiba. Rizky dan teman-temannya bernyanyi bersama di depan api unggun. Setelah cukup malam, mereka lebih memilih tidur di rumputan daripada tidur di tenda. Angin malam yang dingin dan pemandangan bintang-bintang yang indah membuat mereka terlelap dengan cepat. Di tengah malam, Joni terbangun karena kebelet pipis. Ia kebingungan mau pipis di mana. Ia pun lari ke arah sumur tua dan segera pipis di sampingnya. Ia pun mengambil air di sumur menggunakan kerekan. Saat Joni melihat airnya yang berwarna merah darah, Joni pun pingsan. Pagi itu Rizky dan teman-temannya mencari Joni. Mereka meneriaki nama Joni namun tak ada sautan. Mereka pun mencari Joni di dekat sumur dan mereka pun menemukannya tergeletak di pinggir sumur. Mereka pun membawanya ke tenda. Setelah sadar mereka bertanya pada Joni. Namun Joni malah diam. Di wajahnya ia terlihat sangat ketakutan, namun ia tak mau berkata sepatah kata pun. Hari pun berganti. Malam ini Alia mengadakan uji nyali bersama di sumur misteri itu. Rizky pun menolak, tapi Alia memaksakan dan mengatakan Rizky penakut. Akhirnya Rizky pun setuju.
Mereka berempat pun pergi ke sumur itu. Mereka membentuk lingkaran dan bergandengan tangan mengelilingi sumur itu. Setelah itu mereka pun menutup mata. Kami datang untuk uji nyali. Jika kamu bersama kami, berikanlah tanda, ucap Alia. Lalu ketika temannya pun mengulang kalimat yang sama. Tak lama kemudian angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Alia mulai merasa gak nyaman. Ia pun membuka matanya dan melongo ke dalam sumur. Ia melihat air sumur itu bergejolak. Sesuatu keluar dari sumur itu seperti rambut, kemudian kepala, lalu tangan. Alia ketakutan. Ia melepaskan pegangan tangannya dan berteriak, "Lari!" Semua orang pun berlari menuju tenda mereka masing-masing. Di dalam tenda, Alia memeluk Tiara yang ketakutan setengah mati. Alia pun melihat siluet tubuh seorang gadis dengan kapak di tangannya. Ia semakin mendekat. Ia pun mengayuhkan kapaknya dan merobek tendanya. Alia dan Tiara berteriak histeris. Tak lama kemudian hantu itu pun pergi. Pagi itu mereka berempat membereskan barang mereka dan pergi menuju ke rumah Pak De Rizky. Di tengah perjalanan Alia melupakan sesuatu. "Guys, HP gua ketinggalan di sumur kemarin," ujar Alia panik. "Gue bakal temenin lo ke sana, oke?" ucap Joni, namun Alia menggeleng. "Gak usah, gue ambil sendiri aja." Alia pun kembali ke sumur itu. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil HP-nya dan bergegas untuk pergi. Namun saat ia menoleh, Sumi langsung menghujamkan kapaknya ke kepala Alia dan membuat kepalanya terbelah dua. Sementara itu Rizky dan teman-temannya menunggu Alia yang tak kunjung kembali. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sumur. Sesampainya di sana, mereka syok sekaligus sedih atas tragisnya kematian Alia. Pemakaman Alia berlangsung sekitar 3 jam. Di kuburan, Rizky dan dua temannya merenung. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Rizky. "Apakah kau dan teman-temanmu pergi ke sumur itu?" ucap gadis itu. Rizky pun mengangguk. "Kau dan teman-temanmu akan mati. Tak lama lagi, dia tak butuh waktu lebih dari 3 hari untuk menghabisi korbannya," ucap wanita itu. Ia pun pergi meninggalkan pemakaman. Rizky masih bingung dengan perkataan gadis itu. Sementara itu, Joni mulai menangis. Ia lari meninggalkan pemakaman. Dia menuju ke jalan raya. Rizky dan Tiara pun mengejarnya. Namun mereka terlambat. Sebuah truk roda 6 melindas tubuh Joni dan meremukkan tulang-tulangnya. Mulut Joni pun memuntahkan darah. Setelah pemakaman Joni, Rizky melihat gadis itu dan memegang tangannya. "Kenapa kau mengatakan itu tentangku dan teman-temanku? Siapa kau?" "Namaku Putri. Dulu ayahku juga mati karena dia." Rizky melepaskan pegangan tangannya. Putri pun langsung pergi meninggalkannya. Malam itu Rizky tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk pergi keluar. Menurutnya dengan berjalan-jalan sebentar ia bisa menenangkan pikirannya. "Apakah aku akan mati?" gumamnya terus-menerus. Tak lama kemudian Rizky merasa ada yang membuntutinya. Ia menoleh. Ternyata benar, seorang gadis berjubah hitam dengan kapak di tangannya kini berada tepat di depan Rizky. Gadis itu mengangkat kapaknya. Namun sebelum gadis itu membunuh Rizky, dengan cepat Rizky mengeluarkan pisau di sakunya dan melukai tangan gadis itu. Gadis itu merintih kesakitan. Ia pun berlari menjauh dari Rizky. "Handukan gak bisa berdarah. Siapa dia?" Rizky masih penasaran. Ia memutuskan untuk mencari orang yang baru saja ia lukai tadi malam. Di jalan, Rizky melihat Putri sedang belanja di pasar. Tangan kanannya diperban. Rizky pun segera menghampirinya. "Ada apa sama tangan lo?" tanya Rizky. Putri terlihat kebingungan mencari alasan. Ia pun berbohong pada Rizky dengan alasan digigit anjing. Namun Rizky tidak percaya. Diam-diam ia pergi ke rumah Putri dan masuk ke kamar Putri lewat jendela kamarnya. "Gua yakin Putri pasti menyembunyikan barangnya di sekitar sini," gumam Rizky sambil membongkar isi lemari Putri dan menemukan jubah hitam itu. Dia juga mencari ke lorong kamar tidur dan menemukan kapak di sana. Tiba-tiba ada yang memegang pundaknya.
"Apa yang kau lakukan di kamarku?" marah Putri. "Lo yang terbunuh teman-teman gua kan?" tanya Rizky. "Tidak, itu bukan aku," jawabnya dengan nada datar dan singkat. "Lalu ini milik siapa?" ucap Rizky sambil memperlihatkan jubah dan kapak. "Baiklah, karena kau sudah tahu, aku akan memberitahumu yang sebenarnya." Putri pun mempersilahkan Rizky duduk di kasurnya dan mulai bercerita. Namanya Sumi. Dia penduduk sumur itu. Dulu ayahku dan dua temannya melemparkan ke sumur itu. Ayahku tidak mau ada saksi yang melihatnya sedang merampok di rumah Sumi. Makanya dia melakukan itu. Tapi setelah ayahku membunuh Sumi, teman-temannya mati satu persatu dengan cara yang gak wajar. Di hari ketiga, ayahku menceritakan semuanya pada ibuku. Dan di hari itu juga, aku menemukan ayahku mati di kamarnya. Ia kandung diri. Putri berhenti bercerita dan mulai menangis. "Tapi kenapa lo nyimpen kapak sama jubah ini?" tanya Rizky. "Setelah kematian ayahku, Sumi datang padaku dan mengancam akan membunuh ibuku. Dia berkata karena dia tak bisa membunuh ayahku, dia akan membunuh ibuku. Aku pun memohon padanya agar tidak membunuh ibuku. Dia pun setuju, tapi dengan syarat aku harus menjadi budaknya. Setiap kali dia ingin balas dendam, dia akan menggunakan tubuhku untuk melakukannya." Putri menutup wajahnya untuk menyembunyikan air matanya. Rizky mencoba menenangkannya, tapi Putri malah mendorongnya. "Pergilah, sebelum Sumi menyuruhku untuk membunuhmu." Dan Rizky pun pergi. Di rumah, Rizky segera mengemasi barang-barangnya, begitu juga Tiara. Mereka buru-buru pamit dan pulang ke kota. Di tengah perjalanan, kabut tebal muncul. Putri berdiri di tengah jalan dengan kapaknya. Di samping kanannya ada Alia dengan kepala terbelah dua, dan di samping kirinya ada Joni dengan badan yang remuk dan mulut penuh darah. Dia mulai mengangkat kapak itu. Rizky pun kebingungan. Ia langsung membelokkan mobilnya dan menabrakkannya ke pohon. Kepalanya berdarah, begitu juga Tiara. Sementara itu, senyum puas terukir di wajah cantik Putri.